Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan linier dua variabel. Sebelum masuk materi, saya akan memberitahukan bahwa materi yang mencakup di PowerPoint ini ada beberapa macam. Yang pertama, pengertian sistem persamaan linier dua variabel. Yang kedua, penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Dan yang ketiga, penerapan sistem persamaan linier dua variabel. Sekarang kita akan mempelajari pengertian sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel dibagi menjadi tiga. Materi yang pertama yaitu persamaan linier satu variabel. Di kelas 7, kamu telah mempelajari materi tentang persamaan linier satu variabel. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan persamaan linier satu variabel? Coba kamu perhatikan bentuk-bentuk persamaan berikut ini. Yang pertama ada persamaan X tambah 5 sama dengan 6. Yang kedua 4X ditambah 3 sama dengan 9. Yang ketiga ada persamaan 12 ditambah Y sama dengan 14. Dan yang terakhir 6 tambah 7P sama dengan 20. Bentuk-bentuk persamaan tersebut memiliki satu variabel yang belum diketahui nilainya. Bentuk persamaan seperti inilah yang dimaksud dengan linier satu variabel. Untuk contohnya, di sini ada persamaan 3X tambah 2 sama dengan 2X tambah 6. Tentukan nilai X pada persamaan linier satu variabel gunakan cara berikut. Penyelesaiannya, terlebih dahulu tulis kembali soal yang dimaksud. 3X ditambah 2 sama dengan 2X ditambah 6. Kemudian, kedua ruas dikurangi 2. Sehingga 3X ditambah 2 dikurangi 2 sama dengan 2X ditambah 6 dikurangi 2. Menghasilkan 3X sama dengan 2X tambah 4. Kedua ruas dikurangi 2X. Sehingga 3X dikurangi 2X sama dengan 2X tambah 4 dikurangi 2X. Jadi X-nya sama dengan 4. Nilai X-nya sama dengan 4 dan himpunan penyelesaiannya sama dengan 4. Materi yang kedua yaitu persamaan linier dua variabel. Ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan persamaan linier dua variabel? Coba kamu perhatikan bentuk-bentuk persamaan berikut ini. Yang pertama, ada persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 14. Yang kedua, P tambah Q tambah 3 sama dengan 10. Dan yang ketiga, 4A tambah 5B sama dengan B tambah 7. Bentuk-bentuk persamaan tersebut memiliki dua variabel yang belum diketahui nilainya. Bentuk persamaan seperti inilah yang dimaksud dengan linier dua variabel. Jadi, persamaan dua variabel adalah persamaan hanya memiliki dua variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Untuk contohnya, tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel berikut. Kemudian gambarkan grafik 3X tambah Y sama dengan 12, di mana X dan Y anggota bilangan asli. Penyelesaiannya diketahui persamaan 3X tambah Y sama dengan 12, di mana X dan Y anggota bilangan asli. Tetapkan nilai X-nya sama dengan 1, sehingga 3X tambah Y sama dengan 12. X-nya diubah menjadi 1, jadi 3 kali 1 tambah Y sama dengan 12. 3 tambah Y sama dengan 12, sehingga Y sama dengan 9. Diperoleh X sama dengan 1 dan Y sama dengan 9, atau dapat dituliskan X, Y 1,9.
ambil nilai X-nya sama dengan 2, sehingga 3X tambah Y sama dengan 12, 3 tambah 2 tambah Y sama dengan 12, 6 tambah Y sama dengan 12. Jadi Y-nya sama dengan 6. Diperoleh X sama dengan 2 dan Y sama dengan 6, atau dapat dituliskan X, Y sama dengan 2,6. Tetapkan nilai X-nya sama dengan 3, sehingga 3X tambah Y sama dengan 12, 3 kali 3 tambah Y sama dengan 12, 9 tambah Y sama dengan 12, jadi Y-nya sama dengan 3. Diperoleh X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 3, atau dapat dituliskan X, Y 3,3. Selanjutnya, tetapkan nilai X sama dengan 4, maka 3X tambah Y sama dengan 12, 3 kali 4 tambah Y sama dengan 12, 12 ditambah Y sama dengan 12, maka Y-nya sama dengan 0. Diperoleh X sama dengan 4 dan Y sama dengan 0. Nilai ini tidak memenuhi karena nilai Y bukan anggota bilangan asli. Jadi, himpunan penyelesaian dari 3X tambah Y sama dengan 12 dengan X dan Y anggota bilangan asli yaitu 1,9, 2,6, 3,3, atau himpunan 1,9, 2,6, 3,3. Jika digambarkan dalam bidang koordinat kartesius, maka diperoleh gambar seperti ini. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, sistem persamaan linear dua variabel. Coba kamu perhatikan bentuk-bentuk persamaan linear dua variabel berikut. Yang pertama yaitu 2x plus 3y sama dengan 8. Yang kedua, x plus y sama dengan 2. Yang ketiga, p ditambah 2q sama dengan 9. Dan yang terakhir yaitu 5p ditambah q sama dengan 4. Dari contoh ini, dapatkah kamu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan sistem penyelesaian dua variabel? Nah, dari ujian tersebut terlihat bahwa masing-masing memiliki dua buah persamaan linear dua variabel. Bentuk inilah yang dimaksud dengan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDF. Berbeda dengan persamaan dua variabel, SPLDF ini memiliki penyelesaian atau himpunan penyelesaian yang harus memenuhi kedua persamaan linear dua variabel tersebut. Contohnya, perhatikan sistem SPLDF berikut. Yang pertama yaitu ada 2x plus y sama dengan 6 dan x plus y sama dengan 5. Penyelesaian dari sistem persamaan linear adalah mencari nilai-nilai x dan y sehingga memenuhi kedua persamaan linear. Perhatikan tabel 4.1 berikut ini. Pada tabel terdapat dua persamaan. Yang pertama yaitu 2x plus y sama dengan 6 dan yang kedua adalah x plus y sama dengan 5. Untuk mencari himpunan penyelesaian, variabel x dan y pada kedua persamaan ini haruslah bernilai sama. Dalam tabel terlihat bahwa kedua persamaan memiliki kesamaan, yaitu pada variabel x sama dengan 1 dan y sama dengan 4. Jadi dapat dituliskan bahwa 2x plus y sama dengan 6 dan x plus y sama dengan 5 memiliki himpunan penyelesaian 1,4. Contoh yang kedua yaitu tentukan penyelesaian dari masing-masing persamaan dan penyelesaian dari SPLDF berikut ini. Yang pertama ada 4x plus y sama dengan 8 dan yang kedua 2x plus y sama dengan 4 jika x dan y merupakan anggota dari bilangan cacah. Penyelesaian dari persamaan SPLDF tersebut dapat ditunjukkan oleh tabel berikut. Dari tabel tampak bahwa persamaan 4x plus y sama dengan 8 memiliki 3 penyelesaian, dan persamaan 2x plus y sama dengan 4 memiliki 3 penyelesaian pula. Penyelesaian yang memenuhi SPLDF tersebut yaitu pada x sama dengan 2 dan y sama dengan 0, sehingga dapat dituliskan himpunan penyelesaiannya yaitu 2,0. Selanjutnya yaitu penyelesaian SPLDF.
Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama metode grafik, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode substitusi, dan yang keempat metode gabungan. Untuk yang pertama yaitu metode grafik, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan cara menggambarkan persamaan tersebut dalam satu diagram Cartesius. Dari gambar tersebut diperoleh titik potong kedua garis, yang merupakan himpunan dari penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Untuk contohnya, yaitu tentukan penyelesaian SPLDF berikut. X plus Y sama dengan 2 dan 3X plus Y sama dengan 6. Penyelesaiannya, untuk yang pertama, tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y pada masing-masing persamaan. Untuk yang pertama, persamaan X plus Y sama dengan 2. Untuk mencari titik potong dengan sumbu X, berarti Y harus sama dengan 0. Maka X plus Y sama dengan 2, X plus 0 sama dengan 2, maka X sama dengan Y. Diperoleh X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0. Maka diperoleh titik potong dengan sumbu X di titik 2,0. Masih dengan persamaan yang pertama, sekarang kita mencari titik potong dengan sumbu Y, berarti X sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 2. Diperoleh X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2, maka diperoleh titik potong dengan sumbu Y, yaitu di titik 0,2. Untuk persamaan yang kedua, yaitu persamaan 3X plus Y sama dengan 6, yang pertama kita mencari titik potong dengan sumbu X. Ini berarti Y sama dengan 0. 3X plus Y sama dengan 6. 3X plus 0 sama dengan 6. 3X sama dengan 6, maka X sama dengan 2. Diperoleh X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0. Maka diperoleh titik potong dengan sumbu X di titik 2,0. Sekarang titik potong dengan sumbu Y. Maka X sama dengan 0. 3X plus Y sama dengan 6. 3 dikali 0 ditambah Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6. Diperoleh X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6. Maka diperoleh titik potong dengan sumbu Y di titik 0,6. Langkah kedua, gambarkan ke dalam bidang koordinat Cartesius. Untuk persamaan pertama, persamaan X plus Y sama dengan 2 memiliki titik potong sumbu di 2,0 dan 0,2. Yang kedua, persamaan 3X plus Y sama dengan 6 memiliki titik potong sumbu di 2,0 dan 0,6. Gambar grafiknya adalah sebagai berikut. Dengan persamaan X plus Y sama dengan 2 memiliki titik potong di 2,0 dan 0,2. Sedangkan persamaan 3X plus Y sama dengan 6 memiliki titik potong di sumbu 2,0 dan 0,6. Langkah ketiga yaitu tentukan himpunan penyelesaian SPLDF. Dalam gambar terlihat bahwa titik potong antara persamaan 3X plus Y sama dengan 6 dan X plus Y sama dengan 2 adalah pada titik 2,0, sehingga himpunan penyelesaian dari kedua persamaan tersebut adalah 2,0. Sebelumnya, kita telah mempelajari penyelesaian SPLDF dengan menggunakan metode grafik. Sekarang, kita pelajari penyelesaian SPLDF yang kedua. Kita akan menggunakan metode substitusi. Penyelesaian SPLDF menggunakan metode substitusi dilakukan dengan cara menyatakan salah satu variabel dalam bentuk variabel yang lain. Kemudian, variabel tersebut menggantikan variabel yang sama dalam persamaan yang lain. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan penyelesaian SPLDF dengan menggunakan metode substitusi dapat kamu pelajari dalam contoh soal berikut. Di bawah ini terdapat contoh soal. Gunakan metode substitusi. Tentukan penyelesaian SPLDF berikut. 3X ditambah Y sama dengan 7 dan X ditambah 4Y sama dengan 6. Langkah pertama, kita tuliskan dua persamaan tadi seperti ini. Tuliskan masing-masing persamaan dalam bentuk persamaan 1 dan persamaan 2. 3X ditambah Y sama dengan 7
untuk persamaan yang pertama. Dan X ditambah 4Y sama dengan 6 adalah persamaan yang kedua. Langkah kedua, pilih salah satu persamaan, misalkan persamaan 1, yaitu 3X ditambah Y sama dengan 7. Kemudian, nyatakan salah satu variabelnya dalam bentuk variabel lain. 3X ditambah Y sama dengan 7, maka Y sama dengan 7 min 3X adalah persamaan yang ketiga. Langkah ketiga, nilai Y yang telah kita dapatkan pada persamaan yang ketiga, kita masukkan pada persamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan 7 dikurangi 3X, sehingga persamaan tersebut menjadi demikian. X ditambah 4 dikali 7 min 3X sama dengan 6. Sehingga kita peroleh X ditambah 4 dikali 7 dikurangi 4 dikali 3X sama dengan 6. Sehingga menjadi X ditambah 28 dikurangi 12X sama dengan 6. X dikurangi 12X sama dengan 6 min 28. Sehingga min 11X sama dengan min 22. Sehingga kita peroleh X sama dengan 2 untuk persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat kita masukkan pada persamaan yang pertama, yaitu X sama dengan 3Y ditambah salah. Potong aja lah, potong. Langkah keempat, nilai X pada persamaan yang keempat, X sama dengan 2, menggantikan variabel X pada salah satu persamaan awal, misalkan persamaan 1. 3X ditambah Y sama dengan 7, sehingga 3 dikali 2 ditambah Y sama dengan 7. Sehingga kita peroleh 6 ditambah Y sama dengan 7. Y sama dengan 7 min 6, sehingga Y sama dengan 1. Kita peroleh persamaan kelima. Langkah kelima, menentukan penyelesaian SPLDF tersebut. Dari uraian diperoleh nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Jadi, dapat dituliskan himpunan persekutuan 2 dan 1. Selanjutnya, ayo kita akan mempelajari penyelesaian SPLDF yang ketiga, yaitu menggunakan metode eliminasi. Berbeda dengan metode substitusi yang mengganti variabel, metode eliminasi justru menghilangkan salah satu variabel untuk dapat menentukan nilai variabel yang lain. Dengan demikian, koefisien salah satu variabel yang akan dihilangkan haruslah sama atau dibuat sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 6 dan X min Y sama dengan 3. Langkah pertama, eliminasi variabel Y. Untuk mengeliminasi variabel Y, koefisien Y harus sama, sehingga persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 6 dikalikan 1 dan persamaan X min Y sama dengan 3 dikalikan 3. Sehingga kita peroleh 2X ditambah 3Y sama dengan 6 dan 3X min 3Y sama dengan 9. Kemudian kita jumlahkan menjadi 2X ditambah 3X sama dengan 6 ditambah 9, kita peroleh 5X sama dengan 15. Sehingga nilai X sama dengan 15 dibagi 5 dan X sama dengan 3. Langkah yang kedua, kita akan mengeliminasi variabel X. Seperti pada langkah pertama, untuk mengeliminasi variabel X, koefisien X harus sama, sehingga 2X ditambah 3Y sama dengan 6 dikalikan 1
dan X min Y sama dengan 3 dikalikan 2. Kita peroleh 2X ditambah 3Y sama dengan 6 dan 2X min 2Y sama dengan 6. Kemudian kita kurangi. 3Y min 2Y sama dengan 6 dikurangi 6. Sehingga 3Y ditambah 2Y sama dengan 0. 5Y sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 0 per 5. Dan Y sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 0. Selanjutnya, kita akan mempelajari penyelesaian SPLDF dengan menggunakan metode gabungan. Mungkin di antara kalian ada yang masih bingung dalam penyelesaian soal SPLDF. Dari yang sudah kita pelajari metode-metode penyelesaian SPLDF, kita bisa menggunakan metode penyelesaian yang terakhir, yaitu dengan menggunakan metode gabungan. Apa sih yang dimaksud dengan metode gabungan? Dalam penyelesaian SPLDF ini, mari kita pelajari selengkapnya. Metode gabungan adalah metode penyelesaian persamaan linier dua variabel dengan cara substitusi dan eliminasi. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini terdapat contoh soal dengan metode gabungan. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan 2X min 5Y sama dengan 2 dan X ditambah 5Y sama dengan 6. Penyelesaiannya, langkah pertama, yaitu dengan menggunakan metode eliminasi. Diperoleh 2X min 5Y sama dengan 2, kita kalikan 1, dan X ditambah 5Y sama dengan 6, kita kalikan 2, sehingga hasilnya 2X min 5Y sama dengan 2, dan 2X plus 10Y sama dengan 12. Kemudian kita kurangi. Hasilnya min 15Y sama dengan min 10. Sehingga Y sama dengan min 10 per min 15. Sehingga Y sama dengan 2 per 3. Selanjutnya, kita substitusikan nilai Y sama dengan 2 per 3 ke persamaan X ditambah 5Y sama dengan 6. Sehingga diperoleh Y sama dengan 2 per 3 kita masukkan pada persamaan X ditambah 5Y sama dengan 6, sehingga X ditambah 5 dikali 2 per 3 sama dengan 6, sehingga kita peroleh X ditambah 10 per 3 sama dengan 6, sehingga X sama dengan 6 min 10 per 3, sehingga X sama dengan 2 per 3. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan 2X min 5Y sama dengan 2 dan X ditambah 5Y sama dengan 6 adalah 2 per 3 dan 2 per 3. Materi yang ketiga, kita akan mempelajari penerapan SPLDF. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dapat dipecahkan menggunakan SPLDF. Pada umumnya, permasalahan tersebut berkaitan dengan masalah aritmatika sosial. Misalnya, menentukan harga suatu barang, menentukan panjang atau lebar sebidang tanah, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh soal dari penerapan SPLDF. Di sini ada sebuah contoh soal. Umur Sani 7 tahun lebih tua daripada umur Ari. Sedangkan jumlah umur mereka adalah 43 tahun. Tentukan yang A, model matematika dari soal tersebut, dan B, umur masing-masingnya. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, coba perhatikan. A, misalkan umur Sani adalah X tahun, dan umur Ari adalah Y tahun. Maka dapat dituliskan persamaan 1, X sama dengan 7 ditambah Y, dan X min Y sama dengan 7. Persamaan kedua, X ditambah Y sama dengan 43. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu berapa umur masing-masingnya. Untuk menghitung umur masing-masing, tentukanlah sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Dengan menggunakan metode eliminasi, diperoleh
Untuk dapat memperoleh nilai Y, kita akan menggunakan cara eliminasi dengan mengurangkan persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Sehingga kita dapatkan negatif 2Y sama dengan negatif 36. Sehingga kita dapatkan nilai Y-nya yaitu 18. Selanjutnya, kita akan mencari nilai X sama seperti yang di atas dengan metode eliminasi persamaan pertama dengan persamaan yang kedua dengan menghilangkan variabel Y sehingga kita peroleh 2X sama dengan 50. Kita dapatkan X-nya yaitu 25. Dari uraian yang kita cari, sehingga kita dapatkan umur Sani adalah 25 tahun dan umur Ari adalah 18 tahun. Oke anak-anak, tadi kan kita sudah mempelajari sistem persamaan dua variabel. Nah, udah pada ngerti kan tentang materinya yang sudah dijelaskan? Kalau sudah pada ngerti, sekarang kita akan mencoba membahas soal sistem persamaan dua variabel dalam bentuk soal cerita yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, permasalahan yang pertama. Sebelumnya, kita lihat gambar di bawah ini dulu ya. Ada seorang ayah dan seorang anak. Ini papa saya loh, masih terlihat muda kan? Coba tebak, berapa umur saya? Mau tahu? Ini ceritanya. Di permasalahan yang tadi, dijelaskan seorang ayah dan anaknya diketahui umur ayah yang bernama Pak John 9 kali lebih tua dari umur anaknya. Tetapi 4 tahun yang akan datang, umur Pak John 5 kali lebih tua dari umur anaknya. Kemudian, tentukan masing-masing umur Pak John dan anaknya 4 tahun yang akan datang. Jawabannya adalah umur Pak John 36 tahun dan Abigail anaknya 4 tahun. Setelah kita menyelesaikan permasalahan yang pertama, kita akan menyelesaikan permasalahan yang kedua. Pasti kalian sudah lebih mahir dong dalam mengerjakannya. Oke, sini ada permasalahan yang kedua. Ada soal yang menyebutkan Joko menghabiskan uangnya sebanyak Rp43.000 untuk membeli 3 buah buku tulis dan 3 buah ballpoint. Sedangkan Putri menghabiskan uangnya sebanyak Rp34.000 untuk membeli 4 buah buku tulis dan 2 buah ballpoint pada toko yang sama. Jika Neni membeli 5 buah buku tulis dan 7 buah ballpoint yang sama, berapakah Neni harus membayarnya? Soal di atas dapat diselesaikan sebagai berikut. Iya. Yang pertama, kita cari fungsi persamaan linearnya dulu. Untuk mencari fungsi persamaan linearnya, kita menggunakan permisalan. Buku kita misalkan sebagai X, dan ballpointnya kita misalkan sebagai Y. Kemudian, 43.000 sama dengan 3X plus 3Y, kita kali 4 untuk eliminasi yang X. Kemudian 34.000 sama dengan 4X plus 2Y kali 3, eliminasi yang X. Sehingga fungsi X, Y didapat 5X plus 7Y. Selanjutnya, kita menggunakan eliminasi untuk mendapatkan nilai Y. Untuk mendapatkan nilai Y, maka kita eliminasikan X-nya. Karena nilai X-nya sudah sama, sehingga kita langsung saja mengurangi kedua persamaan di atas. Sehingga didapat Y sama dengan 35.000 dibagi 3. Kemudian, kita masukkan ke salah satu persamaan yang pertama, yaitu 34.000 sama dengan 4X plus 2Y. Karena nilai Y-nya sudah kita ketahui, maka langsung saja kita masukkan Y-nya, yaitu 35.000 dibagi 3. Sehingga 4X sama dengan 34.000 dikurangi 70.000 dibagi 3. Karena kita juga akan mencari nilai X, maka kita gunakan X sama dengan
32.000 dibagi 12. Sehingga nilai X kita dapatkan 8.000 per 3. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang pertama, nih, yaitu 5X plus 7Y. Karena kita X-nya sudah dapat, dan Y-nya juga sudah didapat nilainya, langsung saja kita substitusikan. Jadi 5 dikali 8.000 dibagi 3 ditambah 7 dikali 35.000 dibagi 3. Sehingga ini harus membayar sebesar Rp95.000. Setelah kita menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya, kita akan menyelesaikan permasalahan selanjutnya agar kita lebih paham lagi dalam materi sistem persamaan linear dua variabel. Masalah selanjutnya yaitu di sini ada permasalahan yang ketiga. Masalahnya yaitu ibu membeli beras dengan harga 1 kg beras dan 4 kg minyak goreng adalah Rp14.000. Sedangkan harga 2 kg beras dan 1 kg minyak goreng adalah Rp10.500. Kemudian ditanyakan, yang pertama adalah model matematika dari soal tersebut. Dan yang kedua, harga 1 kg beras dan 1 kg minyak goreng. Cara menyelesaikan soal tersebut yaitu yang pertama, kita akan mencari model matematikanya. Untuk mencari model matematikanya, kita menggunakan permisalan. Permisalan yang pertama yaitu harga 1 kg beras adalah X dan harga 1 kg minyak goreng adalah Y. Maka dapat kita tuliskan 1X ditambah 4Y sama dengan 14.000 dan 2X ditambah 1Y sama dengan 10.500. Sehingga dapat diperoleh model matematikanya X ditambah 4Y sama dengan 14.000 dan 2X ditambah Y sama dengan 10.500. Kemudian, untuk menyelesaikan soal bagian yang kedua, yaitu untuk mencari harga satuan beras dan minyak goreng dengan cara mengeliminasi model matematika yang telah kita peroleh. Kita mengeliminasikan X sehingga didapat nilai Y. Y-nya kita dapatkan 2.500. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang pertama yaitu X ditambah 4Y sama dengan 14.000. Kita masukkan Y-nya menjadi 2.500 sehingga X ditambah 4 dikali 2.500 sama dengan 14.000. Kita dapatkan X-nya adalah 4.000. Jadi X sama dengan harga 1 kg beras yaitu Rp4.000. Kemudian Y, harga 1 kg minyak goreng adalah Rp2.500. Setelah kita mampu menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya, di sini ada satu pertanyaan lagi yang akan kita bahas. Soal ini, cara pengerjaannya tidak jauh berbeda dengan soal sebelumnya. Jadi, kalian pasti sudah pandai untuk mengerjakannya. Berikut soal yang akan kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama, pertanyaannya, jumlah umur Andi dan Totoy 30 tahun. Selisih umur mereka 6 tahun. Jika Andi lebih tua dari Totoy, maka yang pertama tentukanlah model matematikanya. Yang kedua, umur mereka masing-masing. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan di atas, kita menggunakan permisalan. Yang pertama kita misalkan adalah umur Andi adalah X dan umur Totoy adalah Y. Jumlah umurnya sama dengan 30, sehingga X ditambah Y sama dengan 30. Dan selisih umurnya sama dengan 6, sehingga kita dapatkan X dikurang Y sama dengan 6. Jadi kita dapatkan model matematikanya yaitu X ditambah Y sama dengan 30 dan X dikurang Y sama dengan 6. Kemudian kita langsung menyelesaikan permasalahan yang kedua, yaitu untuk mencari umur masing-masingnya. Yang pertama kita menggunakan eliminasi dari persamaan satu dan persamaan yang kedua. Yang pertama kita eliminasikan adalah Y, sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 18. Dan yang kedua kita menggunakan eliminasi lagi untuk mendapatkan nilai Y, kita eliminasikan X sehingga didapat Y-nya yaitu 12. Karena di awal kita sudah memisahkan umur Andi X dan umur Totoy Y, jadi umur Andi adalah 18 tahun dan umur Totoy adalah 12 tahun.
Setelah kami belajar materi persamaan linier dua variabel, adapun daftar pustaka yang kami rujuk adalah sebagai berikut. Adapun biodata dari penyusun materi sistem persamaan linier dua variabel diantaranya yaitu Yayah Ruqoyah, Rini Nur Fitriani, Nurul Habibah, dan Rihani Nur Adibah. Adapun biodata dari penyusunan sistem persamaan linier dua variabel adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Yayah Ruqoyah dengan NPM 11 20 739. Ia membacakan slide 22 sampai dengan 31 dan biodata penyusun. Yang kedua ada Rini Nur Fitriani dengan NPM 11 20 784. Ia membacakan slide 1 sampai dengan 10 dan daftar pustaka dan penutup. Yang ketiga, Nurul Habibah dengan NPM 11 20 70 120. Ia membacakan slide 32 sampai dengan 42. Yang keempat, Rihani Nur Adibah dengan NPM 11 20 70 161. Ia membacakan slide dari slide 11 sampai dengan 21.